Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita rindu akan segera berlalu, Ramadan yang kita cintai akan segera pergi. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amalah ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga pasca bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih taat lagi, yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu meramadankan 11 bulan ke depan, juga mudah-mudahan mampu menjaga kefitrahan. Dan juga tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan Karim tahun depan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk menyempurnakan ibadah kita di tanggal 1 Syawal atau di hari raya Idul Fitri, mari kita lakukan sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selamat menyimak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Di antara sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang pertama, menghias diri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW senantiasa memakai burdah berwarna merah ketika hari raya. Sumber silsilah hadis sahihah nomor 1279 dengan sanad yang jayyid. Yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Diriwayatkan dari Nabi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma senantiasa mandi di hari raya sebelum pergi ke lapangan tempat sholat. Al-Muwatta Malik nomor 384 sahih sebagaimana dalam Al-Irwa. Ketiga, memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum pergi untuk sholat Id. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Rasulullah SAW pergi pada hari raya untuk sholat Id kecuali sebelumnya memakan beberapa biji kurma dalam bilangan ganjil. Sahih Al-Bukhari nomor 953. 4. Berjalan menuju lapangan tempat sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW senantiasa pergi menuju sholat Id dengan berjalan dan kembali pun dengan berjalan. Sahih Sunan Ibni Majah nomor 1078 dengan derajat hasan. Yang kelima, pulang menyelisihi jalan pergi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hari raya pulang menyelisihi jalan pergi. Sahih Al-Bukhari nomor 986. Yang keenam, takbir semenjak keluar dari rumah sampai sholat Id. Diriwayatkan dari Al-Juhri bahwa Rasulullah SAW keluar menuju sholat Id, lalu beliau takbir sampai lapangan dan sehingga sholat ditunaikan. Setelah sholat ditunaikan, maka selesailah takbir. Al-Silsilah nomor 171, sanadnya sahih, mursal dikuatkan dengan syahid yang mausul. Yang ketujuh, sholat Id di lapangan atau di tempat terbuka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW pergi ke lapangan pada sholat Id. Beliau membawa semacam tombak. Sesampainya di lapangan, beliau menancapkannya, lalu sholat di tempat tersebut. Hal itu karena musola atau lapangan adalah tempat terbuka tanpa ada sutrohnya atau pembatas. Sahih Ibnu Majah nomor 1084. Yang kedelapan, mendengarkan khutbah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah aku menghadiri sholat Id beserta Rasul Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjadi imam.
Kemudian berkata, kita telah menunaikan sholat. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Dan yang ingin pergi, silahkan pergi. Sahihul Jami nomor 4376. Yang kesembilan, ucapan selamat. Diriwayatkan dari Jubair bin Nafir radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat Nabi SAW jika saling berjumpa di hari raya mereka berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Tamamul Minnah nomor 354, sanadnya sahih. Dalam keterangan lain dijelaskan, Jubair bin Nafi menyebutkan apabila para sahabat bertemu pada hari raya Idul Fitri, mereka saling mendoakan dengan ucapan, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ada 4 cara. Pertama, jawab dengan ucapan yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Kedua, jawab dengan siyamana wa siyamakum, siam saya dan siam Anda. Ketiga, jawab dengan amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Yang keempat, jawab dengan taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah amal kami. Keempat jawaban ini bisa dipakai karena tidak ada satupun hadis yang tegas menjelaskan jenis jawabannya. Yang ke-10, sholat 2 rakaat sepulang Id, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW tidak melakukan sholat sebelum Id. Jika kembali ke rumahnya, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Sahih Ibnu Majah nomor 1076 sahih. Demikian 10 sunnah-sunnah Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri. Semoga kita dapat melaksanakannya dan dapat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tersebut, sehingga kesempurnaan ibadah dapat kita raih dan tentunya keberkahan melingkupi kita. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.